Seperti teman-teman ketahui, memori utama terlalu kecil jika harus menyimpan semua data dan program secara permanen. Maka komputer harus menyediakan penyimpanan lain. Sebuah alat atau device yang menempel pada komputer bisa saja mentransfer satu karakter atau satu kelompok besar dari karakter pada satu waktu. Bisa saja device itu diakses secara brutan atau sekuensial atau dengan kata lain secara acak. Sebagai awal, kita akan membahas struktur dari penyimpanan massal ini. Yang pertama adalah magnetic disk. Si teman-teman udah tahu, penyimpanan seperti ini akan memberikan penyimpanan sekunder pada sistem komputer modern yang dapat berputar sekitar 60 sampai 250 kali per detik. Nah, ini di dalam bagian-bagiannya, di sini yang disebut dengan spindle. Kemudian di sini ada satu lingkaran gitu ya dalam suatu platter. Ini satu platter. Nah, ini dia akan terbagi beberapa track. Nah, ini disebut dengan track. Jadi semakin luar semakin besar. Kemudian di dalam track kita bisa bagi-bagi lagi menjadi satu sektor. Nah, kemudian jika kita menumpuk beberapa track, jadi seperti ini akan disebut dengan silinder. Nah, kemudian cara membacanya di sini ada head untuk melakukan read and write. Nah, ini menempel pada yang disebut dengan ARM assembly. Nah, jadi setiap disk atau platter dia berukuran dari 1,8 inch sampai 3,5 inch. Ukurannya bentuknya lingkaran seperti CD. Kemudian bagian atas dan bawah dari platter ini akan ditutupi oleh bahan magnetik. Sehingga nanti penyimpanannya juga secara magnetik. Kemudian dari sini read and write head ini posisinya akan sangat dekat dengan platter. Nah, head ini tersambung dengan disk arm yang akan menggerakkan head. Kemudian permukaan dari platter ini seperti tadi sudah diceritakan akan dibagi secara logika menjadi track. Nah, dan track lagi nanti dia akan dibagi lagi menjadi sektor. Kemudian satu kelompok dari track pada posisi arm yang sama disebut dengan silinder. Kemudian satuannya biasanya dalam gigabytes. Teman-teman saya yakin juga sudah tahu. Kemudian pada saat disk digunakan, motor penggerak, jadi ini akan berotasi. Motor penggerak akan berputar dalam kecepatan tinggi. Bisa 60 sampai 250 kali per detik. Nah, satuannya yang umum digunakan adalah RPM atau rotasi per menit. Jadi semisal kita punya 60 kali, tapi ini untuk 1 detik. Maka untuk 1 menit tinggal kita kalikan 60. Di sini 60 kali 60, maka kita mendapatkan kecepatan disknya adalah 3600 RPM. Nah, RPM yang biasanya umum dipakai 5400, 7200, 10.000, bahkan 15.000 RPM. Kemudian ada yang disebut dengan kecepatan transfer atau transfer rate. Jadi ini berapa banyak data yang ditransfer antara disk dan komputer. Biasanya satuannya akan dalam
megabyte per second. Kemudian terdapat konsep random access atau positioning time. Ini bisa kita dapatkan dari waktu mencari atau seek time ditambah dengan rotational latency. Seek time adalah waktu yang diperlukan untuk menggerakkan disk arm ke silinder yang diinginkan. Kemudian untuk rotational latency adalah waktu yang diperlukan sektor yang diinginkan untuk berotasi ke disk head. Jadi nilai dari seek time dan rotational latency ini biasanya dalam satuan milisecond. Kemudian bagaimana cara kita menghitung waktu yang diperlukan untuk memindahkan, mentransfer data. Semisal kita punya satu data gitu ya, dia besarnya 4 kilobyte. Kemudian kecepatan disknya kita ketahui 7200 rpm. Kemudian kita ketahui juga average seek time-nya. Waktu rata-rata untuk pencarian 5 milisecond. Kemudian transfer rate-nya. Transfer rate 1 gigabit per second. Kemudian terdapat controller overhead sebesar 0,1 milisecond. Bisa kita hitung nilai dari average latency. Average latency adalah setengah dari latensi. Kemudian latensi bisa kita dapatkan dari kecepatan spindle. Jadi latensi 1 per rpm dibagi 60. Jadi ini sama dengan 60 dibagi dengan rpm. Nah, sekarang kita menghitung dulu average latensi. Setengah dari latensi, setengah. Kemudian kita kalikan 1 per 7200 rpm. rpm dikalikan 60 second per menit. Nah, ini kita dapatkan 4,17 milisecond. Kemudian tadi kita sudah mengetahui average access time itu sama dengan average latency ditambah average seek time. Kita sudah mendapatkan average latensinya 4,17 milisecond ditambah 5 milisecond, maka hasilnya 9,17 milisecond. Nah, kemudian kita ingin mencari transfer time. Transfer time untuk 4 kilobyte tadi. Transfer time 4 kilobyte block. Jadi besar data yang diinginkan kita bagi dengan kecepatan transfer atau transfer rate. Jadi di sini kita punya 4 kilobyte, kita bagi dengan 1 gigabit per second. Nah, jadi teman-teman lihat di sini kan satuannya beda ya, byte dengan bit. Kemudian di sini kilo dengan giga. Jadi perlu kita ada penyamaan satuan. Yang pertama, si teman-teman sudah ketahui 1 byte sama dengan 8 bit. Maka di sini kita samakan menjadi bit,
maka di sini 4 kali 8 sudah dalam satuan bit. Kemudian dibagi dengan 1 gigabit per second. Nah, kemudian 1 giga itu adalah 2 pangkat 30. Sedangkan 1 kilo dia adalah 2 pangkat 10. Pangkat 30. Nah, ini bisa kita tuliskan di sini. Jadi di sini 4 kali 8 kilo tadi 2 pangkat 10. Satu yang sama-sama pipe, kemudian dibagi 2 pangkat 30. Sehingga di sini bisa kita lihat 4 kali 8 ini 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 30. Maka kita mendapatkan hasil 2 pangkat min 15. Ini setara dengan 0,00003051 atau 0,031 milisecond. Karena 1 milisecond sama dengan 10 pangkat min 3 second. Di sini kita sudah mendapatkan hasil berapa waktu yang diperlukan untuk mentransfer sebesar 4 kilobyte. Ternyata yang dibutuhkan adalah 0,031 milisecond. Seperti yang sudah kita bahas tadi, disk head itu sangat dekat dengan platter. Jadi ada kemungkinan si head ini akan bersentuhan dengan permukaan disk. Walaupun di permukaan disk terdapat pelindung, tapi bisa saja melukai permukaan. Nah, kejadian seperti ini yang disebut dengan head crash. Dan ini biasanya tidak dapat diperbaiki. Jadi teman-teman sudah tahu juga sebuah disk dapat dipindahkan atau dia bersifat removable. Dan kita juga bisa memasang beberapa disk ke dalam sistem komputer. Menempelnya dapat melalui I/O, SATA, USB, dan lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman googling gitu ya, disk drive pertama kali itu sangat besar sekali gitu ya. Ukurannya melebihi satu orang dewasa yang dibuat oleh IBM dan yang disimpan hanya sebesar 5 MB. Ini dalam 50 platter yang ukurannya 24 inch. Dan waktu itu aksesnya kurang lebih 1 detik. Cukup besar ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan SSD saat ini gitu ya, kan sangat kecil. Dimensinya jauh lebih kecil dan ukuran isinya jauh lebih besar. Kita akan membahas SSD atau kepanjangannya adalah Solid State Disk. Jadi dia adalah suatu memori yang bersifat non-volatile. Seperti pada hard disk. Kelebihannya dari SSD ini lebih bagus karena tidak ada bagian yang bergerak. Berbeda dengan yang sudah kita bahas tadi, ada head gitu yang bergerak ya. Kalau di SSD tidak ada. Kemudian kelebihan yang kedua adalah cepat. Karena tidak terdapat seek time maupun latensi. Jika kita lihat dari konsumsi energi, SSD ini lebih hemat listrik dibandingkan dengan hard disk. Tetapi kekurangannya SSD lebih pendek umurnya
dibandingkan dengan disk. Jadi teman-teman juga sudah tahu kalau di laptop gitu ya, biasanya digunakan SSD karena ukurannya kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Kemudian SSD ini memang didesain agar terkoneksi langsung ke sistem bus seperti PCI. Kemudian kita bahas berikutnya, magnetic tape. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih ingat kayak kaset gitu ya. Ini penyimpanan sekunder yang pada awal dulu munculannya, magnetic tape ini dapat menyimpan data yang besar sekitar 200 giga sampai 1,5 terabyte. Tetapi kekurangannya dia waktu aksesnya akan lambat. Biasanya digunakan untuk penyimpanan data yang jarang digunakan atau sebagai media transfer antar sistem. Kemudian kita akan membahas struktur disk. Jadi sebelumnya pengapalan disk drive adalah menggunakan logical block yang disusun sebagai array satu dimensi. Jadi logical block ini adalah satuan terkecil untuk ditransferkan. Jadi misalnya 512 bytes, walaupun kita bisa juga ya format nanti pada low level sehingga mempunyai ukuran logical block yang berbeda. Misalnya 1024 bytes. Jadi di sini semisal kita punya disk seperti ini, di sini kita punya suatu track, kemudian di sini kita bagi-bagi menjadi suatu sektor. Nah, ini pengalamatannya, logical block address-nya. Ini bisa kita bagi lagi berdasarkan letak silindernya di mana, kemudian track-nya di mana, kemudian sektor berapa. Nah, jadi semisal dimulai 0 gitu ya, dipetakan secara sekuensial 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita mulai dari silinder yang pertama 0 juga, kemudian di sini juga track yang pertama 0 juga. Nah, kemudian dari sektor 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi array satu dimensi dari logical block ini akan dipetakan ke sektor secara sekuensial. Jadi semisal sektor 0 ini adalah sektor pertama dari track pertama juga, dan dari silinder misalnya di sini yang terluar. Nah, kemudian pemetaan akan berlangsung berdasarkan urutan track tersebut. Kemudian sisa dari track dari silinder tersebut, kemudian sisa dari silinder paling luar, kemudian sampai ke yang paling dalam. Dengan pemetaan seperti ini, secara teori kita telah melakukan pengubahan angka logical block ke dalam nomor track, nomor silinder, nomor sektor dalam suatu track. Tetapi ini sulit dilakukan karena bisa terjadi terdapat sektor yang tidak dapat digunakan, sehingga harus digantikan oleh sektor cadangan. Yang berasal atau bertempat lain di dalam disk. Alasan lainnya adalah jumlah sektor yang per track tidak sama untuk beberapa drive. Kemudian di sini kecepatan disk bisa diukur dengan kecepatan linear dan kecepatan angular. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat ya, kalau linear itu seberapa besar sih perpindahan secara linear per waktu. Sedangkan kalau angular, perpindahan secara angular atau perubahan sudut per satuan waktu. Jadi semisal kita ingin kecepatan linearnya bernilai tetap,
untuk track yang berbeda, maka kecepatan perputaran disk akan berbeda untuk track yang lebih dalam dan luar. Karena jarak yang ditempuh per satuan waktu harus sama untuk setiap track. Dan seperti kalau misalnya kita petakan gitu ya, yang bagian dalam kan lebih pendek ya. Kemudian kalau lebih luar, dia akan lebih panjang. Padahal kita inginnya jarak yang ditempuh per satuan waktu itu sama. Makanya kenapa kalau misalnya dari luar ke dalam, kecepatannya akan semakin tinggi. Nah ini pada media yang menggunakan constant linear velocity, constant linear velocity, jadi kepadatan bit per track akan sama. Semakin jauh track dari pusat disk, panjangnya akan semakin besar, sehingga lebih banyak track yang ada di dalamnya. Kalau kita bandingkan dari area lebih luar ke bagian dalam, yang bagian luar ini tracknya akan lebih banyak daripada yang di dalam. Sehingga disk harus meningkatkan kecepatan rotasi head dari track luar ke bagian dalam agar kecepatan pergerakan data di bawah head tetap sama. Nah, ini yang biasanya digunakan pada CD-ROM maupun DVD. Kemudian kalau ada media yang menggunakan constant angular velocity, jadi ini kecepatan rotasi disknya akan konstan. Nantinya kepadatan bit per track akan berbeda. Untuk bagian dalam akan memiliki kepadatannya lebih besar daripada yang di luar. Tujuannya agar menjaga kecepatan data akan konstan. Komputer dapat mengakses penyimpanan disk dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan port I/O atau yang disebut dengan host attached storage. Kemudian yang kedua adalah melalui host jarak jauh di sistem file terdistribusi, yaitu dengan network attached storage. Kita bahas yang pertama, host attached storage. Jadi pengaksesannya adalah dengan port lokal di dalam PC. Jadi menggunakan arsitektur bus yang bernama IDE atau ATA, yang mana hanya bisa mensupport 2 drive per bus I/O. Kemudian untuk SATA digunakan pada arsitektur yang lebih baru menggunakan simplified cabling. Sedangkan pada server akan menggunakan arsitektur I/O yang lebih rumit seperti SCSI atau Fiber Channel. SCSI sendiri adalah arsitektur bus yang memperbolehkan atau mendukung 16 device sekaligus. Terdapat SCSI initiator yang akan melakukan operasi permintaan dan SCSI target yang melakukan tugas. SCSI disk sendiri adalah SCSI target biasa dan mampu menuliskan sampai 8 logical unit. Kemudian Fiber Channel mempunyai kecepatan tinggi yang beroperasi pada selat optik atau kabel koper dengan 4 konduktor yang memiliki ruang alamat 24 bit. Kemudian yang kedua, network attached storage. Jadi ketika kita mengakses sistem penyimpanan jarak jauh melalui jaringan, maka alat network attached storage dapat digunakan. Jadi semisal di sini ada beberapa klien. Nah ini terhubung dengan jaringan, bisa LAN,
bisa one. Kemudian di sini ada network attached storage. Network attached storage. Klien akan mengakses NAS melalui interface prosedur jarak jauh seperti NFS pada Unix atau CIFS pada Windows. Remote Procedure Calls atau RPC akan dibawa melalui TCP atau UDP melalui jaringan API yang biasanya pada local area network yang membawa semua data ke klien. Kemudian pada storage area network, kalau kita bandingkan pada NAS ini mempunyai operasi I/O. I/O penyimpanannya akan mengkonsumsi bandwidth data jaringan dan menyebabkan latensi pada komunikasi jaringan. Jadi komunikasi antara server dan klien akan bersaing dengan bandwidth komunikasi antara server dan penyimpanan. Jadi ini untuk NAS operasi I/O penyimpanan akan mengkonsumsi bandwidth. Nah, solusinya apa? Kita bisa menggunakan storage area network ini atau SAN yang mana menggunakan protokol penyimpanan secara private yang akan menghubungkan antara server dan unit penyimpanan. Jadi semisal kita punya beberapa klien di sini, klien sama ini terhubung dengan LAN atau WAN. Kemudian di sini ada server. Kemudian server ini terhubung dengan SAN. Kemudian SAN ini akan terhubung dengan storage array maupun tape library. Jadi kelebihannya SAN di sini terdapat fleksibilitas untuk beberapa host dan beberapa penyimpanan yang melekat pada SAN. Kemudian penyimpanan dapat dialokasikan secara dinamik ke host. SAN juga memperbolehkan atau melarang akses antara host dan penyimpanan. Semisal salah satu host kehabisan memori disk, maka SAN dapat mengalokasikan penyimpanan yang lebih banyak pada host tersebut. Salah satu tanggung jawab dari sistem operasi adalah efisiensi hardware. Untuk disk drive, maka seharusnya efisiensi ini di dalam waktu pengaksesan dan bandwidth dari disk. Kita menginginkan waktu pencarian yang minimal yang mana berbanding lurus dengan jarak pencarian. Jadi seek time akan berbanding lurus dengan seek distance. Sedangkan untuk bandwidth dari disk adalah jumlah byte. Bandwidth dari disk adalah jumlah dari byte yang ditransferkan dan dibagi total waktu dari mulai request pertama sampai waktu terakhir transfer. Kita dapat melakukan perbaikan pada waktu akses dan bandwidth dengan melakukan pengaturan I/O, pengaturan request I/O untuk penyimpanan, untuk storage penyimpanan ini. Jadi ketika ada satu proses gitu ya, membutuhkan I/O dari atau ke disk,
maka akan terjadi sistem call ke sistem operasi. Di dalam sistem call tersebut, biasanya terdapat informasi seperti apakah operasi tersebut input atau output, kemudian alamat disk, kemudian alamat memori, kemudian nomor sektor. Nomor sektor. Nah, ini untuk alamat disk, alamat memori, dan nomor sektor. Ini yang mana datanya akan ditransfer. Jadi, dari sistem ini ada informasi seperti itu. Nah, jika disk yang diinginkan ada serta tersedia controller, maka permintaan akan dapat dilayani seketika. Jika controller sibuk, maka permintaan baru akan diletakkan pada antrian permintaan tertunda. Antrian permintaan tertunda untuk disk tertentu. Pada sistem multiprogramming terdapat banyak proses, maka antrian untuk disk terdapat banyak permintaan yang tertunda. Ketika permintaan telah selesai dilayani, maka sistem operasi harus memilih di dalam antrian tersebut. Nah, di sini ada beberapa algoritma. Yang pertama, algoritma FCFS, kemudian SSTF, kemudian scan, kemudian syscan, kemudian loop, dan yang terakhir loop. Kita bahas yang pertama, algoritma FCFS atau first come, first serve. Sangat sederhana, jadi yang pertama datang itu juga yang pertama dilayani. Sepertinya lebih adil ya. Tetapi kalau kita menggunakan FCFS ini tidak memberikan pelayanan tercepat. Tidak memberikan pelayanan tercepat. Semisal terdapat antrian disk dengan request I/O dengan blok pada silinder sebagai berikut: 98, 183, 37, 122, 14, 124, 124, habis 124, 65, 67. Seperti yang teman-teman ingat, silinder ada yang bagian terdalam dan yang terluar. Jadi mulai misalnya dari 0 di sini dan maksimalnya 199. Ini dari kok misalnya lingkaran seperti ini kita potong. Nah, ini yang paling dalam dan yang paling luar. Ini Q-nya. Q. Nah, semisal posisi head sekarang berada di posisi 53. Nah, karena first come first serve, maka kita bergeraknya sesuai dengan Q-nya ini. Dari 53 ke 98, dari 98 ke 183, dari 183 ke 37, 37, dari 37 ke 122, 122, dari 122 ke 14, dari 14 ke 124, bolak-balik ya.
dari 124 ke 65. Dari 65 ke 67. Nah, kalau kita lihat, dia akan bergerak dari dalam keluar kembali bolak-balik seperti itu. Maka kita bisa hitung pergerakan headnya. Jadi perpindahan dari sini ke sini, ditambah dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi pergerakan headnya. Total head movement-nya, jadi total head, di sini aja. Total head movement. Jadi karena jarak ya, kita pakai absolut. Jadi nggak ada bedanya antara 53 ke 98 sama 98 ke 53. Jadi sini 53 ke 98 ditambah 98 ke 183 tambah 183 ke 37 tambah 37 ke 122 tambah 122 ke 14 tambah nggak bisa tambah 14 ke 124 tambah 124 ke 65 tambah 65 ke 67. Nah, silakan dihitung berapa masing-masing jaraknya ini. Kalau misalnya kita total, hasilnya adalah 640. Kita perhatikan yang dari sini. Head bergerak dari 122 ke 14, kemudian kembali lagi ke 124. Nah, ini kan bolak-balik ya. Kenapa tidak kita layani dulu, dilakukan servis dulu, 37 dan 14, kan dekat ya. Kemudian baru 122, 124, juga lebih dekat. Jika seperti itu, maka jumlah pergerakan head akan turun lebih banyak. Kemudian algoritma yang kedua, shortest seek time first. Garis singkatnya SSTF. Cukup logis ya jika kita melayani semua permintaan yang dekat dengan posisi head saat ini sebelum berpindah jauh, yang mana akan menghindari pergerakan bolak-balik yang terlalu jauh. Jadi ini intuisi yang digunakan oleh SSTF. Waktu pencarian terpendek akan dilakukan. Waktu pencarian terpendek akan didahulukan. Jadi nanti jika ada request dengan posisi terdekat akan dipilih pada algoritma ini. Misal sama kita punya Q98 183 37 122 14 124 65 67. Kemudian sama posisi head awalnya dia ada pada 53. Ini mulai dari 0 14 37 53 65 harus dekat ya 67 98 122 124 183 199. Ini kita cari dulu posisi terdekat dengan saat ini, yaitu 53. 53 kemudian paling dekat
ke 65. Dari 65 paling dekat ke 67. Dari 67 paling dekat ke 37. Kok kita bandingkan 67 ke 37 dan 98 lebih dekat ke 37. Kemudian dari 37 paling dekat ke 14. Karena di sekitar 14 sudah tidak ada yang perlu dilakukan servis, kita cari di yang lainnya. Paling dekat adalah di 98. Dari 98 paling dekat lagi 122, 124, kemudian 183. Kemudian kita bisa menghitung total head movement-nya. Tadi mulai dari 53 ke 65, kemudian 65 ke 67, kemudian 67 ke 37, kemudian 37 ke 14, kemudian 14 ke 98, kemudian 98 ke 122, kemudian 122 ke 124, kemudian 124 ke 183. Nah, ini totalnya 12 tambah 2 tambah 30, 23, 84, 24, 259. Sama dengan 236 jaraknya. Tetapi di dalam shortest time first ini ada kelemahannya. Jadi kelemahannya adalah starvation untuk beberapa request. Semisal kita punya antrian 14186 ini dalam queue. Kemudian posisi head saat ini ada di 13. Nah, maka yang akan dilayani lebih dahulu adalah 14. Nah, pada saat 14 ini dilakukan pelayanan, kemudian semisal ada queue masuk lagi 15. Maka setelah selesai 14, 186 ini akan menunggu karena posisi head lebih dekat dengan 15. Nah, ini kalau misalnya ada permintaan masuk terus-menerus yang dekat dengan posisi head saat ini, maka permintaan 186 ini harus menunggu tanpa batas waktu yang diketahui. Kemudian algoritma berikutnya, scan. Jadi pada scan ini disarm akan memulai dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Kemudian pada saat menuju dari satu ujung ke ujung lainnya, dia akan melayani request sesuai dengan arah perjalanannya. Kemudian sampai satu ujungnya, dia akan bergerak kembali dan melakukan service atau pelayanan juga. Algoritma ini juga disebut dengan algoritma elevator karena bergerak seperti elevator pada suatu bangunan. Misal sama kita punya antrian sama seperti tadi 93, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Kemudian headnya posisinya adalah ke 53 dan dia posisinya sedang menuju ke arah 0. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini. Ini mulai dari 0, 199, 14, 37, 53, 65, 67, 98, 122, 124,
183. Posisi head dimulai dari 53, kemudian dia menuju ke arah 0 ke kiri. Berarti yang akan dilayani pertama adalah 37, kemudian 14, kemudian dia menuju 0 dulu, baru dia berbalik arah. Nah, berbalik arah di sini yang pertama belum dilayani adalah 65. Ke 65, 67, kemudian ke 98, 122, 124, 183. Nah, ini kita dapat melakukan perhitungan total head movement-nya. Total head movement dari 53 ke 37, kemudian 37 ke 14, kemudian 14 harus ke 0 dulu, kemudian dari 0 ke 65, dari 65 ke 67, dari 67 ke 98, dari 98 ke 122, dari 122 ke 124, kemudian dari 124 ke 183. Sehingga di sini totalnya 2, 3, 6. Nah, kelemahannya apa? Jika ada permintaan baru masuk ke queue dan tepat di depan head, jadi misalnya posisinya di sini dan arahnya ke sana, dan ada permintaan baru, ini akan langsung dilayani service. Nah, tetapi jika nanti ada permintaan baru dan letaknya di belakang head, maka dia harus menunggu head-nya untuk berputar kembali. Jadi dia harus menunggu sampai dia selesai melakukan service sampai ujung, kemudian berputar kembali. Kemudian sedikit variasi dari scan, yaitu C-scan. C-nya ini adalah circular. Jadi ini menginginkan waktu tunggu yang lebih seragam lagi. Jadi sama sesi scan, dia akan menuju salah satu ujung, melakukan servis pada jalur dilewati. Apabila sudah sampai ke ujung, dia akan langsung berbalik arah. Nah, ketika berbalik arah ini, dia tanpa melakukan servis. Jadi misal dari 0, 199, dia bergerak dulu ke kanan. Nah, ini melakukan servis. Nah, kemudian sampai ujung 199 ini, dia berbalik arah tanpa melakukan servis. Dari ujung sini dia baru melakukan servis lagi. Jadi semisal kita punya sama seperti tadi queue yang sama, maka nanti akan memperlakukan silinder sebagai circular list. Jadi seakan-akan dari 9199 ini kan langsung ke 0 ya. Karena di sini dia berputar balik tanpa melakukan servis, kemudian baru melakukan servis. Kemudian semisal kita punya queue yang sama, 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Kemudian sama headnya di 53. Di sini 0, 199, 14, 37, 53, 65, 67, 98, 122, 124, 183. Nah, misalnya di sini dia hanya melakukan servis dari kecil ke besar ya. Jadi ke arah kanan, jadi mulai dari 53 ke 65, ke 67, ke 98,
ke 122, 124, kemudian 183, kemudian ke ujung dulu 199. Nah, kemudian dia berbalik arah sampai ke 0 tanpa melakukan servis. Kemudian yang di sini yang belum dilayani adalah 14, kemudian 37. Nah, di sini kita bisa hitung total head movement. Total head movement. Jadi mulai dari 53, 65, kemudian 65, 67, 67 ke 98, 98 ke 122, 122 ke 124, 124 ke 183, kemudian 183 ke 199. Nah, di sini ada tambahan lagi jarak karena dia berbalik arah 199 ke 0. Kemudian ditambah 0 ke 14, ditambah 14 ke 37. Jadi total di sini 12 tambah 2 tambah 31 tambah 34 tambah 2 tambah 59, 16, 199, 14, 13. Jadi total ada 382. Nah, kemudian ada varian lagi dari siscan. Ini akan menjadi loop. Kemudian siscan ini akan menjadi C-loop. Nah, perbedaannya loop dan C-loop ini dia akan berbalik arah ketika sudah mencapai request terakhir pada arahnya. Jadi misal tadi ini 0 sampai 199, kalau scan dia akan sampai ke ujung, sedangkan kalau loop misalnya tadi sampai 183, dia akan berbalik arah pada saat request terakhir. Jadi pada saat sampai 183 dia akan berbalik arah. Jadi di sini kita ambil contoh yang C-loop. Sama antriannya 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67, headnya di 53, 0, 14, 37, 53, 65, 67, 98, 122, 124, 183, 199. Nah, ini dari 53 misalnya kanan 65, 67, 98, 122, 124, 183 karena dia loop langsung berbalik arah. Karena ini sih loop dia akan sampai ke ujung request satunya. Di sini 14, kemudian ke 37. Nah, ini total head movement-nya akan mirip dengan siscan tapi dikurangi jarak yang ada di sini. Nah, sehingga kalau misalnya dihitung total head movement ini 53 ke 65, 65 ke 67, 67 ke 98, kemudian 98 ke 122, kemudian 122 ke 124, kemudian 124 ke 183, kemudian langsung 183 ke 14. Kemudian ditambah 14 ke 37. Jadi totalnya nanti ada 222. Dari sekian banyak algoritma penjadwalan disk, kita harus memilih gitu ya. Memilih salah satu algoritma penjadwalan disk. Kalau kita menginginkan waktu pencarian tersingkat,
atau total pergerakan head terkecil. Tetapi selain jarak pencarian, terdapat waktu juga yang dibutuhkan untuk menunggu sektor ada berada di bawah disk atau yang disebut dengan rotational latency. Jadi jumlah waktu rotational latency ini juga berpengaruh karena tidak dapat kita ketahui lokasi fisik dari blok logika. Jadi, maka tidak dapat dilakukan pengurangan waktu dari rotation latency. Sistem operasi dapat memberikan algoritma penjadwalan disk pada perangkat keras dengan mengimplementasikan pada hardware controller yang ada pada disk drive. Setiap algoritma penjadwalan disk dia punya kekurangan dan kelebihan, tetapi hal yang paling mempengaruhi adalah seberapa banyak permintaan dan tipe dari permintaan tersebut. Kalau misalnya kita pakai FJFS gitu ya, ini kan seperti adil, yang pertama datang, ini yang pertama akan dilayani. Tetapi kalau kita bandingkan dengan SSTF, ini dia akan punya waktu yang lebih baik, waktu yang lebih singkat. Nah, sedangkan untuk scan dan C-scan, ini akan lebih baik untuk sistem dengan banyak permintaan, karena dapat menghindari starvation. Kemudian sebagai defaultnya, biasanya akan digunakan yang SSTF ini atau yang log. Jadi nanti algoritma lainnya akan ditulis pada modul yang terpisah, sehingga jika diperlukan pergantian algoritma ini. Berikutnya kita akan membahas tentang manajemen disk. Jadi sistem operasi bertanggung jawab atas beberapa hal pada manajemen disk, seperti inisialisasi disk, booting dari disk, serta recovery dari bad block. Kita bahas yang pertama terkait dengan disk formatting. Ketika ada disk magnetit baru dalam kondisi kosong, maka dia hanya berupa alat perekaman data secara magnetit saja. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum disk dapat menyimpan data, yaitu melakukan pembagian ke beberapa sektor, sehingga disk controller dapat melakukan pembacaan dan penulisan. Proses ini disebut dengan low level formatting, atau juga bisa disebut sebagai physical formatting. Jadi ketika pada saat dilakukan format pada low level, ada pengisian struktur data khusus untuk setiap sektornya. Struktur datanya biasanya terdiri dari header, kemudian ada data area, kemudian ada trailer. Nah, untuk header dan trailer, ini mereka berisi informasi yang dibutuhkan oleh disk controller seperti nomor sektor dan error correcting code. Sedangkan data area ini biasanya berukuran 512 bytes atau bisa kita custom juga. Ketika controller menulis pada suatu sektor data dan kondisi normal untuk I/O-nya, ECC atau error correcting code ini, ECC error correcting code. Nilai ECC ini akan diupdate dengan hasil kalkulasi ulang dan akan dibandingkan dengan nilai yang tersimpan.
Jadi semisal ada nilai yang tersimpan dan ada nilai yang hasil kalkulasi, ini berbeda, maka terjadi indikasi bahwa data di area sektor tersebut terjadi korup. Dan bisa jadi sektor dari DIS tersebut dalam kondisi jelek atau bad. Nah, dengan informasi yang ada pada ECC, jika terjadi beberapa kesalahan, walaupun hanya beberapa bit, controller akan bisa mengidentifikasi bit mana yang telah berubah dan dapat melakukan koreksi dengan nilai seharusnya mereka. Nah, kemudian melaporkan terjadinya soft error yang dapat diperbaiki. Kemudian untuk hard disk, ini dari pabrik dia sudah dalam kondisi low level formatted. Hal ini disebabkan dengan format seperti itu, pabrik bisa melakukan pengecekan disk, serta melakukan inisialisasi pemetaan. Inisialisasi pemetaan dari nomor logical block untuk mendeteksi seberapa banyak sektor yang ada di dalam disk. Ukuran sektor pada saat proses formatting ini bisa kita ubah. Yang paling umum tadi sudah kita diskusikan, 512 bytes. Karena secara umum OS dapat menangani ukuran sektor tersebut. Ketika ada proses formatting, ukuran sektor, semisal kita perbesar, ini akan menghasilkan jumlah sektor yang lebih sedikit. Sedangkan kalau misalnya ukuran sektornya kita kecilkan, kita akan mendapati jumlah sektor yang lebih banyak. Tetapi dengan jumlah sektor yang lebih banyak ini, kita juga harus menyimpan banyak informasi yang ada di header dan trailer. Kemudian sistem operasi akan membutuhkan 2 langkah lagi sebelum disk dapat menyimpan atau berkas. Yang pertama, partisi. Dan yang kedua adalah logical formatting. Jadi seperti namanya, partisi, berarti kita membagi satu disk menjadi beberapa partisi, satu atau lebih dari kelompok silinder. Seperti teman-teman tahu juga, sistem operasi dapat memperlakukan partisi seakan-akan disk yang berbeda. Jadi semisal di sini ada satu partisi gitu ya, yang khusus untuk menyimpan executable code. Sedangkan yang satunya, partisi yang kedua ini, dia berisi berkas pengguna. Kemudian langkah berikutnya adalah logical formatting, yaitu pembuatan sistem berkas atau file system. Jadi dengan membuat struktur data sistem berkas pada disk. Ini yang melakukan adalah sistem operasi. Data struktur ini dapat berisi peta terkait space yang kosong maupun teralokasi, serta membuat direktori kosong untuk pertama kali. Untuk meningkatkan efisiensi, sebagian besar sistem berkas akan berkumpul dan menjadi satu kesatuan yang besar yang disebut dengan cluster. Ketika ada I/O disk, ini biasanya melalui blok, sedangkan untuk I/O sistem berkas, ini akan melalui cluster. Jadi memastikan I/O akan mempunyai akses sekuensial dan lebih sedikit pengaksesan secara random.
Beberapa sistem operasi membolehkan program untuk dapat menggunakan partisi disk sebagai array sekuensial yang sangat besar dan tanpa struktur data sistem berkas. Ini yang disebut dengan raw disk. Jadi pada raw disk ini biasanya digunakan oleh program database. Kemudian ada akses ke dalam raw disk ini yang disebut dengan raw I/O. Pada program database biasanya akan menggunakan raw disk sebagai penyimpan penyimpan data gitu, dan mampu melakukan kontrol di mana lokasi disk data disimpan secara tepat. Sedangkan untuk raw I/O akan diperbolehkan untuk melewati semua layanan yang ada pada sistem berkas. Kemudian dari manajemen disk, tanggung jawab dari sistem operasi adalah mampu melakukan booting. Jadi ketika komputer mulai dinyalakan, apakah dalam kondisi mati atau di restart, pasti ada program yang pertama kali berjalan. Seperti yang pernah sudah kita bahas, si bootstrap ini akan disimpan di dalam ROM. Bootstrap, ini dia sangat sederhana. Kemudian kita akan melakukan inisialisasi dari semua bagian sistem, mulai dari register CPU sampai pada control device dan isi pertama dari main memory. Kemudian memulai sistem operasi untuk melakukan ini, program bootstrap akan menemukan kernel sistem operasi pada disk untuk melakukan pemuatan kernel ke memori, kemudian ke alamat pertama untuk melakukan eksekusi sistem operasi. Nah, bootstrap biasanya kan disimpan pada ROM atau pada read-only memory, di mana tidak memerlukan inisialisasi dan mempunyai lokasi tetap. Sehingga prosesor dapat melakukan eksekusi pada saat komputer dinyalakan atau maupun di restart. Karena sifatnya yang read-only, maka virus tidak dapat melakukan perubahan pada code-nya. Tetapi akan terjadi masalah jika kita ingin melakukan perubahan pada code bootstrap. Jika semua kode hanya ada pada ROM, maka semisal terjadi perubahan code ini, maka kita harus mengganti chipnya. Nah, maka solusinya kita menyimpan program untuk membuat bootstrap yang berukuran kecil dalam ROM, yang tugasnya adalah membawa versi lengkap yang ada di dalam disk. Program lengkap dari bootstrap ini akan disimpan pada boot block pada lokasi yang tetap di dalam disk. Disk yang memuat partisi boot ini disebut dengan boot disk atau system disk. Ketika kode dalam ROM menginstruksikan kontrol dari disk untuk membaca boot block di sini pada disk, kemudian mulai menjalankan kode tersebut. Program bootstrap yang lengkap dapat melakukan pemuatan penuh seluruh sistem operasi dari lokasi yang tidak tetap pada disk, kemudian menjalankan sistem operasi. Seperti yang pernah kita bahas, Windows memperbolehkan hard disk menjadi beberapa partisi. Jadi mulai dari partisi 1, partisi 2, partisi 3, dan partisi 4. Kemudian, dan salah satu partisinya, ini semisal yang 3 ini, merupakan boot partition. Nah, Windows meletakkan kode boot pada sektor pertama pada hard disk yang disebut dengan master boot record. Master boot record.
Proses booting dimulai dengan menjalankan code yang ada di ROM, kemudian diarahkan membaca kode boot dari MBR ini tadi. Kemudian MBR juga berisi daftar partisi tabel hard disk, kemudian menandai partisi mana yang akan melakukan booting. Jadi tadi ada partition table dan ada boot code. Kemudian manajemen berikutnya dari disk adalah dapat melakukan recovery dari blok yang rusak. Si teman-teman ketahui, disk itu sangat mudah untuk rusak. Kenapa? Karena mempunyai bagian yang bergerak dan jarak antara head dan permukaan disk sangat dekat. Terkadang terjadi kerusakan dan disk harus diganti beserta isinya. Bisa satu sektor atau lebih tidak dapat digunakan. Jadi walaupun disknya itu baru, bisa saja mereka sudah mempunyai bad block. Pada disk yang sederhana, bad block akan ditangani secara manual. Jadi yang disk sederhana. Disk yang sederhana akan ditangani secara manual. Caranya adalah dengan melakukan scan pada disk, kemudian mencari bad block selagi diformat. Selagi diformat, mencari bad block. Nah, kemudian kalau misalnya diketemui bad block, maka tandai tidak dapat digunakan sehingga sistem berkas tidak akan mengalokasikannya. Jika blok menjadi rusak pada saat penggunaan normal, maka harus ada program khusus yang dijalankan secara manual yang berfungsi untuk mencari bad block, kemudian dan menguncinya. Jadi data yang terdapat dalam bad block biasanya akan hilang. Cara lainnya adalah membuat daftar bad block yang diatur oleh controller. Cara ini biasanya ada pada disk yang lebih canggih. Pada awalnya, daftar akan dibuat pada saat low level formatting dalam pabrik dan akan diupdate selama disk berjalan. Kemudian, pada saat melakukan low level formatting, disediakan sektor cadangan yang tidak terlihat oleh sistem operasi, yang mana bisa digunakan untuk mengganti bad sektor secara logika oleh controller. Nah, cara ini disebut dengan sektor sparing atau forwarding. Semisal contohnya seperti ini. Sistem operasi ingin melakukan pembacaan ke logical block nomor 87. Kemudian oleh controller, dia melakukan penghitungan SEC dan ternyata dari perhitungan itu nomor 87 berupa bad sektor. Jadi dilaporkan kembali ke sistem operasi. Nah, ketika dilakukan reboot, terdapat perintah khusus untuk memberitahu controller agar mengganti bad sektor dengan cadangan. Jadi, ketika ada permintaan untuk nomor 87 lagi, permintaan ini akan diarahkan ke alamat sektor pengganti oleh controller. Berikutnya kita akan membahas terkait swap space management. Seperti yang sudah kita bahas, virtual memory menggunakan disk sebagai tambahan dari main memory. Backing store ini adalah istilah lain dari swap space. Nah, swap space ini bisa berbentuk swap file yang diletakkan
pada file system atau bisa diletakkan di partisi disk yang lain. Manajemen swap space ini adalah salah satu tugas dalam low level dari sistem operasi, karena akses pada disk lebih lambat daripada akses memori. Maka sebenarnya penggunaan swap space ini akan menurunkan performansi dari sistem. Penggunaan swapping dapat menggunakan swap space untuk menyimpan seluruh image proses termasuk kode dan segmen data. Besar dari swap space pada satu sistem dapat dimulai dari hanya beberapa megabyte sampai gigabyte. Lebih baik kita akan mengalokasikan lebih gitu ya untuk swap space, karena bisa saja sistem kehabisan swap space sehingga dapat menghentikan secara paksa satu proses atau bahkan terjadi crash. Walaupun ketika kita mengalokasikan lebih, dapat menghabiskan ruang disk yang seharusnya bisa untuk menyimpan file. Tetapi pada dasarnya itu tidak merugikan. Ketika swap space dibuat dari partisi lain dan masih raw, maka tidak ada sistem berkas maupun struktur directory. Maka terdapat storage manager dari swap space yang akan mengalokasikan dan mengambil alokasi dari blok pada partisi yang raw ini. Struktur data untuk swapping pada Linux. Swap area bisa berada pada swap file atau swap partition. Jika suatu swap area terdiri dari beberapa slot yang sebesar 4 KB yang akan digunakan untuk menyimpan patch yang di-swap. Kemudian terdapat swap map yang akan mengasosiasikan setiap patch slot dengan array counter integer. Jadi ini terasosiasikan. Jika nilai counternya sama dengan 0, maka patch slot tersebut tersedia. Namun, jika nilainya lebih dari 1, maka patch swap telah dipetakan ke proses. Kalau misalnya 1, ini akan dipetakan ke satu proses. Kalau misalnya ada di sini 3, maka akan dipetakan ke 3 proses yang berbeda. Hal ini dapat terjadi karena ada 3 proses yang berbagi memori pada suatu region. Kemudian perkembangan disk drive semakin lama semakin kecil dan semakin murah. Hal ini memungkinkan kita untuk memasang banyak disk pada sistem komputer kita. Dan ini memungkinkan kita untuk mempunyai informasi yang bersifat redundan yang akan meningkatkan ketersediaan penyimpanan data. Semisal ada kerusakan pada satu disk, maka tidak terjadi hilangnya data. Kemudian di sini ada konsep RAID, Redundant Array of Independent Disk. Atau zaman dulu ini I-nya sebagai inexpensive, karena memang terdiri dari disk yang murah dan kecil. Sekarang pengertian RAID adalah salah satu cara untuk mengorganisasikan disk yang bertujuan untuk meningkatkan reliabilitas dan meningkatkan kecepatan transfer data. Kemudian ada waktu yang disebut dengan
mean time to failure atau biasa disingkat dengan MTTF. Ini adalah waktu rata-rata hingga rusak. Jadi, seberapa lama sebuah sistem dapat berfungsi sampai tidak dapat digunakan sama sekali. Kemungkinan beberapa disk rusak dari suatu himpunan disk sejumlah N akan lebih besar daripada kemungkinan hanya satu disk saja yang akan rusak. Jadi semisal mean time to failure dari sebuah disk ini adalah 100.000 jam. Kemudian semisal kita punya satu himpunan berisi 100 disk, maka mean time to failure dari 100 disk itu tadi adalah MTTF 1 disk dibagi dengan jumlah disk. Jadi di sini 100.000 dibagi 100 yaitu sekitar 1000 jam atau sekitar 41 hari. Ketika kita hanya menyimpan satu kopian data, jika terjadi kegagalan atau kerusakan disk, maka kita akan kehilangan data yang sangat banyak. Solusinya adalah dengan redundansi. Jadi kita menyimpan informasi tambahan. Walaupun kita tidak memerlukannya secara umum, tapi lebih ke arah berjaga-jaga jika terjadi kerusakan dari disk. Jadi dengan informasi tambahan ini bisa kita gunakan untuk membuat kembali informasi yang hilang. Cara paling sederhana adalah dengan melakukan mirroring. Jadi melakukan duplikasi setiap disk. Jadi misal kita punya satu logical disk, ini sebenarnya terdiri dari dua physical disk. Ketika terjadi penulisan, maka kita melakukan penulisan kepada dua disk ini. Kemudian ini hasilnya disebut dengan mirror volume. Jika terjadi kegagalan pada disk 1 gitu misalnya, kita masih bisa membaca dari disk 2. Tetapi semisal disk 2 rusak sebelum disk 1 selesai dipasang, maka data akan hilang. Waktu rata-rata hingga rusak dari mirror volume ini akan dipengaruhi oleh waktu rata-rata hingga rusak dari disk secara individu. Kemudian yang kedua adalah waktu rata-rata untuk proses perbaikan atau mean time to repair atau yang biasa disingkat dengan MTTR. Jadi ini waktu yang diperlukan secara rata-rata untuk mengganti disk dan mengembalikan data yang hilang di dalamnya. Semisal kita punya mean time to failure dari satu disk 100.000 jam, kemudian mean time to repair-nya 10 jam, maka mean time to data loss atau rata-rata waktu hingga disk rusak dan menyebabkan data hilang ini dapatkan dari 100.000 pangkat 2 dibagi dengan 2 kali 10. Nah, di sini sekitar 500 kali 10 pangkat 6 jam atau sekitar 57.000 tahun. Semisal kita punya disk, kerusakan satu disk ini diasumsikan tidak mempengaruhi yang lain. Seperti teman-teman juga ketahui, kegagalan disk itu tidak selalu bersifat independen.
semisal seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, kebakaran. Ini bisa menyebabkan kedua disk akan rusak pada saat waktu yang sama. Kemudian, disk juga akan memiliki kemungkinan kerusakan yang semakin tinggi sebanding dengan usia penggunaannya. Jika disk pertama rusak, maka ada kemungkinan disk kedua akan rusak sebelum selesai diperbaiki. Kemudian penggunaan non-volatile RAM atau bisa disingkat dengan NVRAM ini dapat digunakan sebagai case pada array RAID sehingga dapat melakukan penulisan pada disk walaupun terjadi mati listrik, yang mana akan menghindarkan dari kehilangan data secara mati listrik. Kita asumsikan si NVRAM ini mempunyai error protection dan correction. Kemudian kita akan membahas peningkatan performansi dengan melakukan paralel. Ketika kita punya dua hard disk dan dilakukan disk mirroring, maka ketika terjadi permintaan pembacaan data, maka permintaan ini dapat dikirimkan ke salah satu disk selama kedua disk dapat berfungsi. Maka transfer rate untuk setiap pembacaan akan sama dengan jika kita melakukan disk mirroring. Kita dapat meningkatkan transfer rate dengan membagi data ke semua disk. Konsep membagi kinerja antara banyak disk ini disebut dengan stripping. Data stripping terdiri dari beberapa bagian bit. Data stripping terdiri dari bagian bit dari tiap byte ke semua disk. Di sini disebut dengan bit level stripping. Jadi semisal kita punya byte seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini masing-masing akan ditaruh di disk yang berbeda. Jadi ada pembagian. Kemudian array pada 8 disk tersebut akan diperlakukan satu disk dengan sektor yang mempunyai ukuran 8 kali dari ukuran normalnya. Maka kita akan mempunyai 8 kali akses rate lebih cepat. Karena disk akan ikut pada setiap akses write maupun read. Kemudian terdapat konsep block level stripping. Jadi ini akan membagi file ke dalam semua disk. Jadi membagi blok dari file ke semua disk. Jadi jika semisal terdapat n disk, maka blok I akan disimpan pada disk ke I modulus N plus 1. Jadi semisal ini file, kemudian kita punya 8 disk, 1, 2, 3, kemudian dibagi beberapa blok. Ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, sampai nanti 7. Kemudian nanti blok ke 0 akan dimodulus 8 ditambah 1. Maka blok 0 akan dimasukkan ke disk 1. Konsep dari pembagian ini tidak hanya bit level, block level, tetapi bisa juga bytes dari sebuah sektor atau sektor dari sebuah blok. Tetapi konsep block level stripping ini yang paling umum. Ketika dilakukan mirroring, hasilnya adalah ketersediaan data yang tinggi, namun dengan biaya yang besar. Sedangkan konsep stripping akan menghasilkan data transfer yang tinggi, namun tidak dengan ketersediaannya. Jadi di sini ada 6 macam level
dari RAID. Nah, masing-masing level ini akan memberikan kelebihan dan kekurangan dari sisi biaya dan kemampuan. Jadi nanti di dalam penggambarannya, P adalah error correcting bits atau parity-nya. Kemudian jika ada disk yang dengan tulisan C, ini maka adalah kopian kedua dari sebuah data. Kita masuk yang pertama, RAID level 0. Nah, RAID level 0 ini hanya menerapkan prinsip stripping dan tidak ada konsep kopian data. Jadi keuntungannya hanya meningkatkan kapasitas hard disk serta kinerja yang meningkat. Kemudian RAID level 1 ini akan dilakukan mirroring tanpa stripping. Jadi semisal kita punya 4 disk data, maka nanti juga akan terdapat 4 disk untuk kopiannya. Kemudian ada konsep parity bit, yaitu setiap byte pada sistem memori akan punya parity bit yang terasosiasi dengan record untuk menunjukkan apakah jumlah bit pada byte bernilai genap atau ganjil. Jadi parity itu bisa bernilai 0 atau 1. 0 ini menyatakan jumlahnya genap, sedangkan 1 jumlahnya ganjil. Jadi semisal kita punya 1 byte 10101010, maka dia jumlahnya 1, 2, 3, 4 genap. Maka parity bitnya akan bernilai 0. Misal kita punya byte 10101011, maka nanti nilainya ganjil dan parity bitnya akan bernilai 1. Jika salah satu bit dari byte rusak, 0 jadi 1, 1 jadi 0, maka nilai dari parity bytes berubah dan tidak cocok dengan parity yang disimpan. Jika parity bit yang tersimpan rusak dan tidak cocok dengan hasil perhitungan dari parity, maka error setiap pada 1 bit saja bisa terdeteksi oleh sistem memori. Pada skema pengkoreksian kesalahan akan menyimpan 2 atau lebih bit ekstra dan bisa melakukan konstruksi ulang dari data jika terjadi kerusakan pada 1 bit. Jadi pada RAID level 2 ini akan mempunyai beberapa disk untuk menyimpan error correcting code-nya. Jadi semisal di sini kita punya 4 disk data. Kemudian jika kita menggunakan Hamming error correcting code, kalau kita punya 4 disk data, maka kita butuh 3 disk sebagai penyimpan parity-nya. Kekurangannya adalah perlu menghitung paritas bit jika terjadi penulisan atau perubahan data, maka diperlukan waktu yang lama jika kita bandingkan dengan tanpa penggunaan paritas bit. Kemudian di RAID level 3, ini ada perbaikan dari level 2, di mana semisal kita punya 4 disk data, kita hanya memerlukan 1 disk untuk menyimpan parity bitnya. Sama pada RAID level 2, bit pertama akan pada disk pertama, kemudian bit kedua ke disk kedua, sampai seterusnya ke 8. Asumsinya adalah disk controller dapat melakukan deteksi apakah sebuah sektor terbaca dengan baik atau tidak, sehingga kita dapat mempunyai hanya 1 bit saja untuk digunakan pada pengkoreksian kesalahan
maupun pengkoreksian. Kemudian di red level 4 ini dia juga sama, kita misalnya punya 4 disk, ini hanya memerlukan 1 disk sebagai penyimpan error correcting code atau parity-nya. Jadi selain hanya membutuhkan 1 disk saja, di sini juga ada konsep stripping pada level block seperti pada red level 0. Ketika ada akses pembacaan sebuah blok, maka hanya terjadi pada 1 disk dan memperbolehkan ada permintaan lainnya pada disk lainnya. Dengan kata lain, terjadi akses pembacaan secara paralel dan dapat terjadi lebih dari 1 akses pembacaan. Nama lain dari red level 4 ini adalah block interleave parity, sedangkan untuk red level 3 nama lainnya adalah bit interleave parity. Kemudian untuk level 5, red level 5 atau block interleave distributed parity. Jadi kita akan membagi data dan parity ke semua disk. Jumlah disk yang dipakai akan sama dengan red level 4, tapi yang membedakan adalah letak dari parity yang disimpan dan disebar ke semua disk. Jadi semisal kita punya 3 disk seperti ini, kemudian di bagian sini kita menyimpan data, kemudian di sini parity-nya. Kemudian karena distributed, dibagi lagi data dan disebar. Di sini jadi parity, di sini menjadi data. Kemudian di sini jadi parity, kemudian data. Kelebihannya, jika kita bandingkan dengan red level 4, tidak adanya penggunaan berlebih pada disk parity block. Paritas dari blok tidak disimpan dalam disk yang sama, dengan blok-blok yang terasosiasi dengan suatu paritas blok tersebut. Karena jika kita menyimpan pada disk yang sama, kemudian terjadi kerusakan, maka tidak dapat dilakukan perbaikan. Red level 5 ini yang paling sering digunakan. Kemudian pada red level 6 atau disebut juga P plus Q redundancy. Nah, ini akan menggunakan sebanyak N plus 2 disk untuk data dan 2 untuk tambahan parity-nya. Jadi nanti akan berisi tambahan informasi yang bersifat redundan yang bertujuan untuk menghindari ketika ada kerusakan disk lebih dari 1. Sama dengan level 5, paritas akan disebar ke semua disk. Kelebihan adalah keandalan data yang tinggi, sedangkan kekurangannya pada saat terjadi penulisan data. Maka ada 2 paritas blok yang terpengaruhi. Error correcting code yang digunakan adalah Reed-Solomon codes. Kemudian juga ada gabungan dari level read, bisa 1 plus 0, 0 plus 1, 5 plus 0, dan lain sebagainya. Seperti namanya, kalau misalnya read 0 plus 1, maka ada kombinasi level 0, yaitu pembagian data atau data stripping, dan 1 yaitu duplikasi data dengan melakukan mirror.
maka data akan dibagi dulu, baru dilakukan penyebaran ke semua disk dan dilakukan mirroring. Secara umum, performansi 0+1 ini lebih baik daripada level 5. Kemudian, kombinasi 0+1, berarti kita akan melakukan mirroring dulu, baru dilakukan stripping.